Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajmain. Pada kesempatan bagi yang berbagi ini kita lanjutkan pembahasan hadis dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu rahmatan wasi'atan, masuk pada hadis yang ke-80. Hadis yang ke-80 yaitu dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khudil idawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ambillah bejana kecil. Fantalaqa hatta tawara anni faqada hajatahu. Lalu beliau pergi sehingga bisa menutupi diriku, lalu beliau buang hajat. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini ketika buang hajat mencari tempat yang aman biar tertutup auratnya, biar aman. Karena mungkin zaman dulu nggak kayak sekarang kan, WC-nya tertutup. Sekarang alhamdulillah WC sudah tertutup. Kemudian sediakan air di situ. Terus mau cebok sudah disediakan airnya di situ. Kurang dengan buka kerannya. Subhanallah ya. Dulu enggak semudah itu, maka harus bersyukur kepada Allah SWT. Nabi SAW ketika mau buang hajat, beliau minta tolong pada saudaranya atau sahabatnya, suruh mengambilkan bejana. Artinya di situ ada airnya. Kemudian beliau mencari tempat yang aman, kemudian buang hajat. Ini hadis muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-81, larangan buang hajat di tempat-tempat yang di situ untuk lalu lalang manusia atau biasa untuk berteduh, biasa untuk ngobrol misal, ya, atau mungkin patrol ya. Kadang kan patrol ini pada ngompol atau apa kan akhirnya ya apa ya berang mampu pesing ya. Ini sebenarnya tidak diperbolehkan di tempat di mana lalu lalang manusia kan, kemudian tempat berlindung. Kata Rasul dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu al-la'inaini, ittaqu al-la'inaini, jauhilah dua penyebab laknat. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu orang yang buang hajat di jalan manusia. Au fi dhillihim, atau tempat berteduh mereka. Ini tempat yang dilaknat, yang tidak boleh maksudnya buang hajat di situ. Tempat biasa lalu lalang manusia dan biasa tempat untuk berteduh, tempat istirahat. Karena orang istirahat pada umumnya adalah dia mencari angin segar kan, lagi santai-santai menghirup udara segar. Nanti kalau ada bau yang enggak enak kan, jadi menghirup udara enggak segar lagi. Jadi kasihan. Itulah Islam mengajarkan demikian. Kemudian dalam riwayat lain yang tercantum dalam riwayat Muslim adalah al-la'anain. Qalu wa ma al-la'anani ya Rasulullah. Itu dalam lafalnya. Dua perbuatan yang biasa dilaknat. Maka bertanya, apa ada perbuatan yang biasa dilaknat itu wahai Rasulullah? Tadi orang yang buang hajat di tempat lalu lalang manusia dan tempat berteduh. Diriwayatkan oleh Muslim.
Dan juga dalam Abu Dawud menambahkan dari Mu'adz radhiyallahu anhu, wal mawarid, dan sumber-sumber air, sumber-sumber air di situ. Jangan buang hajat di sumber-sumber air yang biasa di situ diambil airnya untuk minum, untuk kebutuhan, malah di situ dikencingi atau dibuang dari situ jangan. Au naqmima'in, dan dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, au naqmima'in, atau air yang terkumpul, air yang terkumpul. Kemudian juga termasuk larangan adalah dia buang hajat di bawah pohon yang berbuah, pohon yang lagi bagus-bagusnya. Misal kayak di depan itu kan ada pohon apel, pohon mangga, apalagi banyak buahnya, apik ya. Kemudian buang hajat di situ. Biasanya mudah kan pada kencing lah ya, kencing. Kalau buang hajat yang besar kebangetan ya. An-nahyu an qada'il hajah tahta al-ahjar. Larangan buang hajat di bawah pohon al-musmirati yang berbuah, wa dafatin nahri al-jahri, dan di tepi sungai yang mengalir, di tepi sungai yang mengalir. Dari hadis Ibnu Umar dengan sanad tapi yang dhaif, yang lemah, sanad yang lemah yang ini. Larangan buang hajat di bawah pohon yang berbuah dan di depan atau tepi sungai yang mengalir. Kalau yang dari Ibnu Umar ini dengan sanad yang dhaif, saya bacakan penjelasannya di sini. Dhaif jiddan, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat. Al-Hafidz berkata dalam At-Talhis, setelah beliau menyandarkan hadis ini kepada At-Tabrani, ini hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat, dan beliau berkata tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Maimun kecuali Furat bin As-Sa'ib dan Al-Hakim atau Al-Hakam bin Marwan menyendiri dalam meriwayatkannya. Dan Furat ini adalah seorang yang hadisnya ditinggalkan. Furat seorang perawi yang hadisnya ditinggalkan, ada matruk sebagaimana dikatakan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya. Syekh kami berkata dalam Dhaif Al-Jami' dhaif jiddan. Syekh kami itu Syekh Albani mengatakan dalam kitab Al-Jami' lemah sekali. Hadis tadi yang kita baca dari hadis Tabrani atau Tabrani adalah lemah sekali. Ya, meski demikian tadi kita tidak boleh kencing atau buang hajat di tempat-tempat yang mana biasa untuk berlindung, biasa untuk istirahat, biasa untuk tempat adalah manusia. Jadi secara umum ya tempat yang kira-kira biasa untuk kumpul manusia ya jangan di situ, karena itu akan mengganggu. Itulah ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita untuk menjaga di antara kita biar indah dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.